Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya di channel Insan Tani. Di video ini saya akan jelaskan penggunaan pupuk kombinasi plus zat pengatur tumbuh atonik guna merangsang pertumbuhan buah agar buahnya dapat keliling dan bobotnya dapat lebih berat. Nah, pada dasarnya tanaman kelapa sawit ini paling banyak membutuhkan unsur nitrogen, kemudian unsur kalium untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan buah sawit. Pupuk kalium dapat kita pasok dari berbagai macam jenis pupuk seperti pupuk KCL seperti ini, atau pupuk SOP seperti ini, atau kita dapat menggunakan pupuk KNO3 atau pupuk MKP monokalium fosfat. Jika pasokan pupuk kalium kurang dari yang dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit ini, maka produksi tandan buah ini akan menurun. Dan jika kekurangan kalium dalam jangka waktu yang panjang, maka tanaman ini akan cenderung mengeluarkan bunga jantan dalam jumlah yang banyak. Nah, ketika tanaman kekurangan kalium, maka produksinya akan terus menurun. Dalam video ini saya akan jelaskan cara menghemat penggunaan pupuk, tetapi hasil buah menjadi keliling dan bobot buah juga semakin berat. Untuk itu ikuti terus video saya agar para rekan-rekan petani sawit dapat informasi yang jelas dan akurat. Untuk itu mari kita bahas langkah demi langkah untuk membuat racikan pupuk yang dari segi efektivitasnya itu cukup tinggi dan dari segi efisiensi penggunaan pupuk itu juga lebih tinggi. Pertama, siapkan terlebih dahulu pupuk NPK 16-16-16 dan pupuk KCL, lalu zat pengatur tumbuh bisa merek Atonik seperti ini. Nah, untuk setiap 1 kg pupuk NPK dan 1 kg pupuk KCL, terlebih dahulu kita larutkan dalam 10 liter air. Kemudian pupuk kita larutkan dengan cara diaduk secara merata. Jika pupuk telah larut sempurna, maka tambahkan 20 cc zat pengatur tumbuh atonik, kemudian diaduk kembali dan difermentasikan selama 24 jam. Nah, pertanyaannya, mengapa harus menggunakan pupuk NPK 16 3 kali, kemudian pupuk KCL, dan ditambah dengan zat perangsang merek Atonik atau perangsang yang sejenisnya? Nah, jawabannya begini. Tanaman kelapa sawit ini sangat membutuhkan unsur kalium dalam jumlah yang besar guna untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan brondol-brondol buah sawit ini. Buah ini nantinya akan menjadi besar, kemudian padat jika unsur kalium dalam jumlah yang cukup. Nah, kombinasi antara pupuk NPK 16 3 kali ini tidak dapat memenuhi pasokan unsur hara kalium yang dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit ini. Maka kita kombinasikan dengan pupuk KCL. Pupuk KCL dapat memberikan unsur hara kalium sehingga tanaman ini nantinya akan berproduksi dengan maksimal. Sedangkan pemberian zat pengatur tumbuh atonik ini
dapat merangsang pertumbuhan perakaran yang ada di sekitaran tanaman kelapa sawit ini, sehingga perakarannya itu akan lebih aktif. Nah, saat akar tanaman ini dalam jumlah yang banyak dan aktif, maka penyerapan unsur-unsur hara baik makro maupun mikro itu akan menjadi lebih efektif. Itulah kombinasi antara pupuk NPK 16 3 kali, lalu pupuk KCL dan zat pengatur tumbuh itu dapat merangsang akar akan lebih efektif. Kombinasi kedua macam pupuk ini dan zat pengatur tumbuh ini akan mengefektifkan penggunaan pupuk menjadi lebih efisien. Kenapa? Karena dengan adanya zat pengatur tumbuh atau zat perangsang atonik ini dapat memacu proses metabolisme tanaman, sehingga tanaman akan menghasilkan tandan buah yang dalam jumlah banyak dan bobot janjang akan semakin meningkat. Lalu bagaimana dosis yang dibutuhkan untuk tanaman kelapa sawit seumuran ini? Ini tanaman berumur antara 5 sampai dengan 8 tahun. Nah, dosisnya dapat kita gunakan antara 750 cc. Ini pupuk yang kita racik tadi, saya bawakan sampelnya saja. Ini dapat kita gunakan untuk 2 batang tanaman sawit ini. Tanaman sawit ini berumur 5 tahun. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita kocorkan keliling dari batang tanaman sawit ini, dosisnya 750 ml per batang tanaman. Caranya seperti ini. Nah, penggunaan pupuk ini dapat kita ulangi setiap 1 bulan sekali. Nah, pada bulan ketiga ini janjang buah ini nanti akan kelihatan jumlah besarnya brondol ini akan bertambah dengan jelas. Kemudian bobot janjangan ini juga akan menjadi lebih berat. Nah, Demikian video yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi pada video-video saya selanjutnya. Terima kasih.